Jadi kita bisa langsung mengirimkan semacam surat pernyataan atau bentuknya apa untuk dihubungkan ke KPU. Karena Manizal ini juga mereka dia kan pada hari Minggu itu mengatakan dia nggak tahu akan ada penambahan atau tidak, gitu kan. Yang dia usulkan juga 25 kursi. Berarti ini sudah masuk pada yang menjadi penilaian. Mungkin karena kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Pasal 26 itu ya jumlahnya sama, dengan diimplementasikan lagi dalam peraturan KPU. Ini peraturan KPU yang nomor 17, ya peraturan mereka buat sendiri kan. Oh, yang nomor 17 ini bang, emang. 17 ini. Pasal 9 sebenarnya sama dan dibawa dari undang-undang juga pasal 26 Undang-Undang Nomor 10. Cuma ini bingung kita. Di sini jelas produk segini diterapkan 30. Jadi Kita perlu mempertanyakan juga yang tadi sudah dikatakan. Salah. enggak, sudah terjadi salah. Memang mereka melanggar ini, termasuk KPU pusat ini melanggar ini. Kalau kita tinjau dari SK KPU, itu sudah jelas penduduk 174, tapi di kursinya ditambah 30. Ini kan lucu. Apakah KPU pusat nggak bisa baca? Ini kan aneh. Memang nggak salah, salah jelas di sini, bukan salah dari 30 terjemahan ke zaman. Cuma di sini aja udah salah. Seharusnya kan kalau 174 jelas itu berarti 25. Kalau data BPS juga seluruhnya, data CKK begitu juga. Jadi kalau kita tinjau dari undang-undang, mereka memang sudah merusak undang-undang. Rusak, Melanggar undang-undang. Berarti mereka itu melanggar sumpah janji kan? Mungkin menurut saya gini Pak, KPU ini kan melihat ketika melihat eksekutif, legislatif, partai-partai ini kan setuju aja dengan apa yang ada, nggak masalah, nggak komplain. Tapi ketika ini komplain ini terjadi dari kita, mereka mungkin akan melihat kembali partai dan tidak menutup kemungkinan 30 ini akan berubah. Ada peluang. Insyaallah yakin ini. Tapi tentunya kita buat tanda tertib kesepakatan kita bersama kita ada yang macam apa seperti itu yang bisa mereka tidak langsung Sebenarnya peluang ada, ini ada peluang di Undang-Undang Nomor 10 ini kan sumber datanya kan pemerintah daerah sebenarnya. Yang dirugikan pun termasuk daerah sebenarnya akibat dari markup penduduk tadi. Jadi bupati pun harus bertanggung jawab sebenarnya ini. Kemarin waktu ada pernah komunikasi dengan KPU tidak? Berapa data yang dikirim? Mereka ya seperti di berita acara itu. Di berita acara yang belakang. Yang ini, yang 4 yang itu yang ini. Yang ini. Ya, kebetulan itu bang ada peraturan 16 menit. Kalau ini yang data yang kirim itu tetap kursinya 25. Gitu ya, sebelumnya beda. Ini kan harus 19 dari pemilih kan. Kemudian kita perlu tahu ya, semuanya di acara ini. Antara data KPU pusat dengan acara beda. Ini kan lucunya. Ini kan sandaran mereka buat kita menggunakan peraturan KPU nomor 2 tahun 2008 ini kan ada kemudian sedang data sedangkannya ini BPS nih tadi bahasa ini kita cara tanggal usul yang itu jadi ini kan aklamasi berarti kan kewenangan mereka itu besar apa ya memang punya kewenangan mereka untuk mengusulkan jumlah kursi, jumlah pemilih
dan daerah pemilu. Nah, tentunya sebagai pejabat publik kita punya KPU yang sebagai pejabat publik kita berhak untuk menanyai kewenangan yang sudah mereka ambil secara aklamasi. Apa landasan mereka mengusulkan data untuk menetapkan jumlah pemilih, jumlah kursi, jumlah KPM ke KPU pusat. Apa landasan mereka? Itu dulu. Kemudian karena dari data yang ada sementara kan ini data apa namanya sekap ada sementara kita lihat angkanya di sini. Nah, kita sesuaikan dengan aturan KPU, undang-undang aturan KPU. Kita sesuaikan dengan realisasikan, ada perbedaan. Nah, kemudian baru kita tanyakan apa yang menjadi alasan kawan-kawan ini untuk bahasanya yang menyalahi aturan perundang-undangan atau mereka punya data lain. Apa sumber datanya? Baru kita sesuaikan dengan aturan lagi. Apakah mereka diperbolehkan untuk mengambil data selain data yang diperintahkan oleh undang-undang? Apa oleh aturan? Aturan itu kan data itu seharusnya dari Sektakap. Jadi kalau Sektakap kan yang Sektakap itu dan aturannya kan paling minimal itu kan 20 kursi. 20 kursi itu untuk jumlah 100 sampai 200 ribu jumlah penduduk, bukan jumlah pemilih, jumlah penduduk. Nah, itu kan harus jelas. Nah, ini kita hanya 100 sampai 200 angkanya. Alokasinya kan mestinya 25. kalau di situ 25. Jadi Bang, gimana dengan ini Bang, dengan pemilih pemula apa ada pendataan atau Ini proses, itu proses KPU nanti, itu proses KPU masalah. Dia ada masa perkiraan, 1, 2 masa pemilih sementara, 3 pemilih sementara itu ada berusaha pleno KPU. Kita nggak membicarakan pemilih, yang bicarakan penduduk. Karena penduduk 100, 200, 25 kursi. Jadi semua undang-undang memihak pada 25 kursi. ini ada perbandingan antara 2007 dengan 2008. Di Jawa Balawan 2007 44.000, 2008 Jawa Balawan 64.000. Berarti kan 20 bertambah. Kemudian 20.000 bertambah. 20.000 bertambah dalam 1 tahun. Kemudian kalau KW16 pada tahun 2007 jumlahnya 25.000. Pada tahun 2008 jumlahnya 17.000. Berarti berkurang KW16. Jumlah masyarakatnya Urbanisasi ke 8.000 jumlah berkurang. dari kota aja dari kampung yang Urbanisasi. Tadi warga kampung pindah ke dapur di ujung. Jelas kan, jelas berkurang. Itu yang pertama. Kemudian perbedaan yang tadi yang saya sampaikan tadi dari 152 Bang, jumlah 152 pada tahun 2007 dengan 174. Nah, mungkin kurangnya kalau nambah begini, karena ada pemekaran faktor. Pemekaran faktor itu berasal dari kalau nambah. Apa di dalam partai sungai? pemekarannya. Terus lewat dan Kalau nambah bisa.